look lonely. I can fix that. You look like good trouble. Perkenalkan dulu, kita dari Unsil, Fakultas Ilmu Sosial dari jurusan Ilmu Politik. Di sini tujuan kita untuk menggali lebih banyak informasi mengenai reformasi birokrasi gitu, terkait dengan mata kuliah birokrasi Indonesia gitu. Mengenai reformasi birokrasi di Kota Tasik khususnya ya Bapak, terkait untuk mall pelayanan publik di depan, sejarahnya itu bagaimana? Untuk terkait reformasi birokrasi atau pelayanan publik. Jadi sejarahnya dulu itu mungkin keinginan dari pimpinan dari wali kota untuk mendirikan mall pelayanan publik. Nah, jadi waktu itu tuh belum ada peraturan dari dari Menpan RB terkait untuk kewajiban setiap kabupaten kota itu memiliki satu mall pelayanan publik. Nah, jadi atas instruksi dari pimpinan tersebut, mungkin kami dari DPM PTSP yang ditugaskan untuk sebagai koordinator di mall pelayanan publik itu untuk membangun sarana prasarana, kemudian terkait SOP, standar pelayanan dan sebagainya gitu, dengan berkoordinasi dengan dinas teknis yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian kami juga mengajak OPD dari provinsi, kemudian dari instansi vertikal seperti dari kejaksaan, kemudian dari Polres, kemudian kami juga mengajak dari BUMN seperti BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, kemudian dari BUMD juga dari Bank BJB. Jadi awalnya dianggarkan untuk membuat MPP itu tahun 2019 sudah dianggarkan. Namun pada tahun 2020 terkendala ada wabah COVID, kemudian program MPP itu diberhentikan dahulu karena mungkin anggarannya untuk penanganan COVID dulu yang lebih utama. Nah, pada akhir 2020 mau menjelang 2021 dianggarkan lagi untuk pembentukan MPP. Nah, di tahun 2021 kita mulai dari interior dulu, karena mungkin kalau kabupaten kota yang lain itu membangun gedungnya dari nol, dari awal. Nah, kita mungkin dengan keterbatasan anggaran, kemudian melihat ada gedung yang ingin dimaksimalkan mungkin oleh pimpinan, maka diputuskanlah yang dulu itu ini namanya gedung serbaguna. Nah, dari gedung serbaguna itu dibuat gedung pelayanan publik. 2021 dimulailah progres untuk pembangunan interior, karena kan gedung sudah ada. Nah, mungkin interiornya masih kosong, tidak seperti sekarang. 2021 dibuatlah interiornya. Kemudian 2022 kita melengkapi sarana prasarana seperti meja, kursi, kemudian komputer dan lain sebagainya. Kemudian pada 2022 bulan Oktober kita grand opening pembukaan MPP. Jadi sudah bisa secara resmi oleh Tri Menpan RB, tapi diwakili oleh Deputi Pelayanan Publik itu dibuka diresmikan MPP Kota Tasikmalaya, diakui secara oleh nasional oleh kementerian itu pada 2022 bulan Oktober. Untuk ada websitenya Pak, namanya MPP ini.
Kebetulan sudah dilihat juga ada yang namanya moto tentang rancage itu, Pak. Oh iya, Bisa dijelaskan nggak? jadi rancage itu waktu akan diresmikan itu kita mencari nih ide yang menarik untuk MPP itu biar ada yang kantor wali kota itu Balai Bibitan. Kita mencari akhirnya ada ide lah di sana rancage. Jadi MPP itu mungkin disebutnya Balai Rancage juga. Artinya Balai Rancage itu adalah istilah bahasa Sunda. Jadi artinya itu cekatan. Jadi cepat beradaptasi, cepat bekerja. Mhm. Harapan kita dengan moto itu MPP itu bisa lebih cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dokumen perizinan ataupun dokumen yang lainnya. Bagaimana sih pemerintah menjamin konsistensi implementasi reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah seperti apa gitu? Reformasi birokrasi kebetulan untuk khusus untuk PTSP sendiri kita sudah diatur oleh Permenpan. Jadi untuk reformasi birokrasi itu di kita itu banyak sekali pemangkasan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Seperti kita di eselon 4 kepala seksi dulu kan ada kepala seksi. Dengan adanya pemangkasan birokrasi itu kasih itu tidak ada kepala seksi. Jadi yang ada itu ahli muda, misalnya penata perizinan ahli muda, jadi itu lebih ke fungsional. Kemudian untuk eselon 3-nya seperti kepala bidang. Kalau misalnya dinas lain pasti masih ada kepala bidang. Kalau di sini sudah tidak ada kepala bidang. Jadi kalau di sini maksudnya ahli media, antara eselon 3 diharapkan mungkin dengan alih reformasi birokrasi aturan dari Permenpan ini izin yang dikeluarkan atau proses perizinan atau proses yang lainnya bisa lebih cepat gitu. Strukturalnya di DPPTSP hanya kepala dinas, sekretaris dinas, sama kepala subbagian data usaha. Jadi yang lainnya yang ahli muda ataupun ahli media itu yang eselon 4 sampai eselon 3 itu menangani teknis. Atas pemangkasan birokrasi yang tadi itu lebih efektif dari sebelumnya nggak gitu? Jadi realisasinya bagaimana? Kalau untuk di lapangan mungkin untuk awal-awal mungkin masih adaptasi ya terkait dulunya struktural kemudian diinovasi menjadi fungsional. Ada adaptasi dulu lah, ada penyesuaian dulu. Mungkin waktu dalam tahap adaptasi ini mungkin ada kekurangan atau kesulitan, tapi sampai saat ini kita tahap inilah penyempurnaan. Jadi kita belajar dari kesalahan, belajar dari masa-masa yang lalu agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Memang lebih ke dengan contoh birokrasi dan upaya yang begitu hasil bisa menetapkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Contohnya mungkin yang lebih realnya menerbitkan pelayanan perizinan, melakukan pelayanan perizinan itu dengan sistem. Jadi karena melalui sistem, jadi masyarakat itu tidak usah datang ke sini. Kalau dengan sistem ini, dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya PP 5 2021 dipangkaslah. Jadi dulu awalnya harus membawa berkas persyaratan dan kopi, bisa kita upload secara hard copy. Itu juga penguploadan satu kali. Kalau dulu menguploadnya itu 2 kali, harus ke dinas teknis dulu, keluar rekomendasi. Jadi rekomendasi itu bagian dari persyaratan. Kalau rekomendasi belum terbit, belum bisa mengajukan ke DPPTSP karena belum ada rekomendasi dinas teknis. Kalau sekarang rekomendasi itu bagian dari alur. Pemohon hanya menurut persyaratan itu 1 kali. Kemudian terkait untuk SK-nya. Kalau dulu kan tanda tangan basah ya. Sekarang kita udah menggunakan TPE, tanda tangan elektronik. Jadi tinggal klik aja, masukkan pas-pasnya, keluar tanda tangannya berupa barcode. Kebetulan terkait sistem kita udah beberapa kali revisi terkait sistem si pentas itu. Dulu kan menyesuaikan dengan OS yang lama ya, sistem yang lama. Nah, sekarang setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja kita sesuaikan lagi dengan Undang-Undang yang terbaru yang sesuai. Untuk sistem ini sesuai arahan dari wali kota
ditangani oleh Dinas Kominfo. Jadi bagaimana pengaruh reformasi birokrasi terhadap peningkatan efisiensi pelayanan publik? Seperti yang tadi disampaikan, dulu mungkin kalau misalnya ingin mengajukan, lalu kita pendudukan ketika ingin mengajukan kelahiran, kemudian membuat kakak, terus kan tidak sampai sana. Kita juga kan misalnya punya BPJS, di MPP itu kan ada BPJS juga. Jadi tidak usah dari kantor Disnu kemudian ke kantor BPJS dalam satu tempat, itu ada semua. Nanti dari loket Disnu kita bisa lanjut ke loket BPJS. Mengenai rencana ke depan ataupun target utama dalam DPM TSP ini apa sih sebenarnya? Sama mungkin seperti dinas-dinas yang lainnya, rencana ke depan kita ingin melakukan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi. Untuk ini kita lebih kepada, kalau sarana prasarana mungkin kita akan tingkatkan lagi, karena mungkin dengan dulu FPP itu kan hanya 21 outlet. Sekarang setelah seiring berjalannya waktu, kita sudah ada 30 outlet. Kemudian dari masalah sistem juga suka ada error dari permasalahan itu, mungkin kita sampaikan ke Dinas Kominfo seperti apa solusinya, mungkin agar lebih baik lagi sistem itu. Kemudian dari jaringan juga, kebetulan jaringan kita, jaringan internet itu dari IndiHome, tapi dari Diskominfo juga. Jadi semua jaringan internet di pemerintah Kota Tasik yang menyediakan Dinas Kominfo. Kalau yang ada di website tadi, tapi terkadang ada juga yang gapset. Bagaimana Iya. Bapak memberikan penyuluhan sih? Kita tahun 2025 anggarkan untuk ada kegiatan PPLI. Dalam prakteknya kita tidak hanya terkait masalah perizinan aja, mungkin terkait dengan pendudukan, kita koordinasi atau kerjasama dengan Dukcapil. Ya itu kita juga ada pemikiran bahwa mungkin di daerah pinggiran dan blank spot, atau misalnya caranya tidak tahu, kita jemput bola ke daerah-daerah seperti itu mungkin.